Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kamelia Puspitasari dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan melanjutkan tentang review bab 5 dan 6 dari buku The History of the Quranic Text. Pada bab 5 terdapat rekaman dan penyusunan Al-Quran. Di sini yang pertama dalam periode Madinah, yaitu penulisan wahyu Nabi Muhammad pada periode Madinah. Lebih kurang 56 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad yang bertindak sebagai penulis, yaitu Aban bin Sa'id, Abu Umma, Abu Ayyub Al-Ansori, Abu Bakar Ashidik, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, Abu Salama, Abu Abbas, Ubay bin Ka'ab Al-Arqon, Usaid bin Al-Hudair, Aus Buraida, Bashir. Selanjutnya tentang Nabi Muhammad yang mendiktekan Al-Quran. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Yang pertama ada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakilkan peran dalam Nabi Muhammad. Ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Sewaktu ayat Al-Zihad turun, Nabi Muhammad memanggil Zaid bin Sabit untuk membawa tinta dan alat tulis dan kemudian mendiktenya. Amr bin Maktum al-Amma duduk menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana dirinya, karena dirinya adalah orang yang buta. Dan kemudian turunlah ayat Al-Ghair Al-Darar yang artinya bagi orang yang bukan cacat. Tampaknya tak ada bukti pengecekan ulang setelah mendiktekannya. Saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad SAW agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Selanjutnya yaitu tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat. Kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad melarang orang-orang menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Dan siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka ia harus menghapusnya. Beliau ingin agar Al-Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama, agar tidak terjadi campur aduk atau kekeliruan. Selanjutnya yaitu tentang, kita masuk ke bab 6, yaitu komplikasi tulisan Al-Quran. Dalam komplikasi Al-Quran, semasa kekuasaan Abu Bakar, penugasan Zaid bin Sabit dalam mengomplikasikan Al-Quran, Zaid melaporkan Abu Bakar memanggil saya setelah menjadi peristiwa pertempuran Al-Yamma yang menelan korban para sahabat sebagai syuhada. Dalam pertempuran Al-Yamma telah menelan korban begitu besar dari para penghafal Al-Quran. Menurut Zaid bin Sabit, Abu Bakar Ashidik mencatat kualifikasi dirinya sebagai berikut. Yang pertama, masa muda Zaid merupakan vitalitas dan kekuatan energinya. Yang kedua, akhlak yang tak pernah tercemar menyebabkan Abu Bakar memberi pengakuan secara khusus dengan kata-kata, "Kami tidak pernah memiliki prasangka negatif kepada Zaid bin Sabit," menurut Umar. Selanjutnya yaitu kecerdasan menunjukkan pentingnya kompetensi dan kesadaran. Yang keempat, pengalaman di masa lampau sebagai penulisan wahyu. Yang kelima, satu catatan tambahan dari Umar kepada Zaid bin Sabit tentang kredibilitasnya. Zaid salah seorang yang bernasib mujur di antara beberapa orang sahabat yang sempat mendengar bacaan Al-Quran Malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu cara Zaid bin Sabit menggunakan materi tulisan Al-Quran, yaitu dengan dipakai menyatukan naskah agar seorang perumus kalimat tersebut mengadakan perbandingan dengan naskah dari hasil kerja yang sama. Selanjutnya itu Zaid bin Sabit memanfaatkan sumber hafalan, yakni pada saat itu ayat yang tertulis sumber utamanya itu ditemukan baik dalam kertas kulit, papan-papan kayu, dan daun-daun. Tidak hanya diverifikasi dengan hanya melalui tulisan-tulisan yang lainnya, tetapi juga melalui hafalan para sahabat yang belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu penyampaian suhuf dalam arsip kenegaraan. Setelah tugas terselesaikan, komplikasi Al-Quran disimpan dalam arsip kenegaraan di bawah pengawasan Abu Bakar Ashidik. Kontribusinya seperti yang kita dapat disimpulkan adalah penyatuan fragmentasi Al-Quran dan sumber pertamanya. Kemudian, ia menjelajah ke seluruh kota Madinah dan menyusunnya untuk mentranskrip penulisan ke dalam satu jilid besar komplikasi yang disebut istilah suhuf. Selanjutnya kita ke
pindah langsung ke buku yang tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran. Di sini saya akan mereview bab keempat sampai ke-5. Yang pertama yaitu di bab keempat, terdapat pengumpulan pertama Al-Quran, pengumpulan di masa Nabi Muhammad dan setelah wafatnya. Dalam sejumlah riwayat yang sampai kepada kita, disebutkan bahwa sejumlah sahabat telah mengumpulkan secara tertulis wahyu-wahyu ilahi dalam bentuk suhuf pada masa Nabi. Dalam sejumlah riwayat dikemukakan nama Ali ibnu Abi Thalib sebagai pengumpul pertama Al-Quran pada masa Nabi, berdasarkan perintah Nabi sendiri. Ia menerima risalah Nabi dan dalam usia relatif muda, dan termasuk ke dalam kehitungan orang-orang pertama yang masuk Islam. Dikatakan bahwa Ali merupakan orang pertama yang masuk Islam setelah Khadijah, yaitu istri pertama Nabi. Beberapa di antaranya menggambarkan bahwa Ali mengumpulkan naskah Al-Quran selama 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Riwayat lain menyampaikan bahwa setelah Nabi wafat, ia mengumpulkan selama 3 hari dan menulis Al-Quran secara kronologis. Kumpulan Al-Quran lainnya yang juga digarap setelah wafatnya Nabi adalah Mushaf Salim Ibnu Fakil. Selanjutnya yaitu ke pengumpulan pertama Zaid Ibnu Sabit. Zaid atas perintah Abu Bakar menuliskan wahyu-wahyu Al-Quran di atas potongan-potongan lembaran kulit dan pelepah-pelepah kurma. Setelah wafatnya Abu Bakar, jadi pada masa Khalifah Umar, ia menyalin teks wahyu itu ke dalam lembaran-lembaran disatukan fi Sahihah Wasidah. Masa pengumpulan Al-Quran dilakukan oleh Zaid juga terlihat sangat singkat. Sebagaimana diketahui, Abu Bakar hanya memerintah Khalifah Islam ketika itu selama kurang lebih 2 tahun. Mulai Rabiul Awal 11 Hijriah sampai 632 sampai Zumadil As-Sani 13 Hijriah sampai 634. Sementara peperangan Yamah atau bulan ketiga tahun ke-12 Hijriah. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kandungan mushaf pra-Utsmani. Dalam Itkan misalnya sebutkan bahwa Al-Quran pada masa Nabi tidak terkumpul dan tidak memiliki susunan-susunan surat yang pasti. Sementara kumpulan Al-Quran belakangan yang disebut dengan mushaf dengan makna yang telah disebutkan di atas, misalnya mushaf Utsmani, susunan suratnya telah tertera secara pasti. Selanjutnya itu permasalahan tentang keutuhan dan kandungan kumpulan-kumpulan Al-Quran yang awal ini. Tentang bentuknya pengelompokan surat-suratnya, penggunaan formula basmalah sebagai markup bisa fawasil antara suatu surat dengan surat yang lainnya, pemunculan huruf-huruf misterius atau fawatil syuar di sejumlah surat dan lainnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 5 tentang beberapa mushaf pra-Utsmani. Mushaf pra-Utsmani ada mushaf primer dan sekunder. Mushaf primer adalah mushaf-mushaf independen yang dikumpulkan secara individual oleh sejumlah sahabat Nabi. Sementara mushaf sekunder adalah mushaf generasi selanjutnya yang sangat bergantung atau didasarkan pada mushaf primer serta mencerminkan tradisi bacaan kota-kota besar Islam. Baik, selanjutnya yaitu Mushaf Ubay ibnu Ka'ab. Mushaf Ubay dikabarkan turut dimusnahkan ketika dilakukan standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman. Ibnu Abi Dawud menuturkan suatu riwayat bahwa beberapa orang datang dari Irak menemui para Ubay Muhammad untuk mencari keterangan dalam mushaf ayahnya. Mushaf Ubay tampaknya tidak pernah menjadi sumber salah satu mushaf sekunder, sekalipun mushafnya telah disalin dan diwarisi secara turun-temurun, misalnya oleh keluarga Nabi Muhammad Ibnu Abdullah Al-Malik Al-Ansyari. Mushaf Ibnu Mas'ud, pengaruh mushaf ini dapat dilihat dari sejumlah mushaf sekunder, misalnya mushaf Al-Qamah Ibnu Qais, mushaf Al-Rabi Ibnu Qusam, mushaf Al-Aswad, mushaf Al-Mashi dan lainnya yang mendasarkan teksnya pada mushaf Ibnu Mas'ud. Contoh mushaf primer seperti mushaf Salim Ibnu Makil, mushaf Umar Ibnu Khatib, mushaf Ubay Ibnu Ka'ab, mushaf Ibnu Mas'ud dan mushaf Ali bin Abi Thalib. Dari hubungan dekatnya yang resmi dengan Utsman pada masa persiapan konversi Al-Quran, dapat dipastikan bahwa mushaf Ibnu Abbas juga telah diserahkan untuk dimusnahkan bersama mushaf-mushaf lainnya. Selanjutnya, karakteristik mushaf Ibnu Abbas adalah eksistensinya 2 surat ekstra, surat Al-Kahf dan surat Al-Hafid. Di dalamnya Ibnu Abbas adalah sebanyak 116 surat.
Sekalipun demikian, kedua surat ekster ini tidak muncul dalam daftar susunan surat mushafnya yang berada di dalam Ansramen Surat Mushaf Utsmani. Sekian hasil review dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.